Halo, selamat pagi anak-anak semuanya. Oke, good morning. Mudah-mudahan anak-anak sehat selalu di rumah ya, dan tetap semangat untuk mengikuti video pembelajaran dari Ibu Guru ya. Nah, anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan materi pembelajaran kita. Kita masuk ke tema yang kedua, subtema yang keempat, pembelajaran yang kelima, ke-5. Oke. Nah, anak-anak, seperti biasa, sebelum kita mengawali pembelajaran pada hari ini, kita berdoa ya. Jadi tidak Ibu tampilkan teks doanya, anak-anak, karena Ibu bikin materinya ini digabung ya. Pembelajaran 5 dan ke-6 ini digabung, jadi supaya tidak terlalu panjang juga ya. Jadi Ibu memang tidak bikin teksnya. Oke, marilah kita mengangkat tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke anak-anak. Nah, kita masuk ya. Dayu membawa buku cerita ke sekolah. Lani dan Siti mengamati isi buku, membuka halaman-halaman buku. Jadi anak-anak masih kelas 1, ini masih banyak anak-anak yang belum pandai membuka halaman buku ya. Jadi masih bercari-cari lagi gitu. Jadi tapi di sekolah, yang sudah masuk ke sekolah, sudah Ibu Guru ajarkan cara membuka halaman buku ya. Melihat nomor halamannya nomor berapa, misalnya nomor 52 atau nomor 120 ya. Nah, yang sudah masuk sekolah sudah Ibu ajarkan. Mudah-mudahan di rumah kalian masih ingat cara membuka halaman buku ya. Posisi membaca yang baik akan membuat tubuh kita sehat dengan posisi duduk tegap anak-anak ya, jadi badannya tidak membungkuk ya. Oke, bacalah dengan suara nyaring, lakukanlah berulang-ulang. Nah, misalnya ini, buku, buku. Ada 2 suku kata ya. Judul, judul. Ada 2 suku kata. Gambar, gambar. Ada 2 suku kata. Lembar, lembar. Ada juga suku kata. Sampul, sampul. Oke, jadi kita sambil belajar membaca anak-anak ya. Lembar, lembar. Penulis. Nah, yang ini ada 3 suku kata anak-anak ya, memiliki 3 suku kata. Penulis. Oke, ini halaman, memiliki juga 3 suku kata. Halaman. Oke, amati gambar di bawah ini. Tentukan bagian-bagian buku yang kamu miliki. Ceritakan hasilnya di depan kelas. Judul, gambar, sampul, halaman, lembar. Buku adalah sumber ilmu. Rajin membaca buku membuat ilmu bertambah. Membaca dilakukan dengan posisi duduk yang baik. Membaca sebaiknya di tempat yang terang ya, agar mata sehat dan tidak mudah lelah ya. Udin mengamati gambar-gambar pada buku. Gambar-gambar itu berisi 1 cerita. Maukah kalian membantu Udin menyusunnya? Nah, gambar mana yang menjadi urutan? Gambar 1, 2, 3, dan 4. Oke, kita lihat ya anak-anak ya. Nah, ini ada sebuah gambar, tapi gambar-gambar ini kalau kita susun menjadi sebuah cerita anak-anak ya. Nah, ini sudah langsung saja Ibu Guru susun ya, supaya anak-anak tidak bingung lagi. Pertama, Udin dari rumah dia membawa sepeda ya, lalu dia terjatuh Udinnya. Nah, lalu ditolong oleh temannya ya. Setelah ditolong, lalu mereka pulang ke rumah masing-masing. Sampai jumpa besok ya katanya. Jadi dia besok bermain lagi ya. Itu ceritanya. Oke, kita lanjut ya ke cerita berikutnya. Udin sedang bersepeda menuju taman. Sesampai di taman, Udin duduk di bawah sebuah pohon sambil membaca. Edo yang tidak sengaja lewat menghampiri Udin. Nah, tidak terasa hari sudah sore. Mereka berdua memutuskan untuk pulang. Oke,
Benny mempunyai banyak buku. Ada buku tulis, buku cerita, dan buku pelajaran. Lingkari pola sesuai dengan contoh di sebelah kiri. Nah, kita lihat anak-anak, di sini ada buku warna kuning, ada buku paket yang atasnya warna orange, dan buku biasa. Nah, mana yang sama? Ini yang sama, maka kita beri lingkar ya. Oke, sekarang kita lihat lagi. Ada 2 buku berwarna coklat, 1 kuning dan 2 buku berwarna oranye. Yang sama ini ya, maka yang diberi lingkar yang ini ya. Oke, ini namanya menyocokkan anak-anak, menyocokkan buku yang mirip ya. Oke, sekarang kita lanjut. Siti semakin pandai membaca. Siti mengenal banyak kata. Kata terdiri dari suku kata ya. Ada 2 suku kata, ada 3 suku kata, ada 4 suku kata ya. Nah anak-anak, jadi video ini kemungkinan agak panjang anak-anak ya. Jadi Ibu gabung pembelajaran yang kelima dan keenam supaya habis. Tema yang kedua supaya habis ya. Hitunglah jumlah suku kata, kata-kata di bawah ini. Nah kita lihat, buku memiliki 2 suku kata. Babu memiliki 2 suku kata. Sekolah memiliki 3 suku kata. Sebelah memiliki 3 suku kata. Pelajaran ya memiliki 4 suku kata. Pelataran memiliki 4 suku kata. Oke, kata-kata di atas memiliki bunyi yang hampir sama. Nah, buku, baku ya hampir-hampir sama dan memiliki 2 suku kata. Sekolah, sebelah sama-sama memiliki 3 suku kata. Pelajaran hampir sama bunyinya dengan pelataran ya. Nah, jadi harus teliti membacanya. Ayo berlatih membaca kata-kata dengan bunyi yang hampir sama ya. Nah, Siti membaca buku cerita. Buku cerita berjudul Si Putih Tak Mau Belajar. Oke, kita baca ceritanya ya, anak-anak ya. Burung hantu membuka sekolah untuk binatang di hutan. Mereka akan belajar membaca. Nah, burung hantu memang guru yang baik. Ia mengajar para binatang dengan sabar. Hanya si putih kelinci yang tidak ikut. Ia lebih senang bermain saja di hutan. Nah, suatu hari si putih tersesat. Ia tidak dapat membaca petunjuk arah pulang. Si putih sedih karena tidak belajar membaca. Nah, siapa yang menjadi guru di hutan? Oke, yang menjadi guru di hutan adalah burung hantu. Berdasarkan cerita tadi ya, siapa yang tidak mau belajar membaca? Yang tidak mau belajar membaca adalah si putih kelinci. Mengapa si putih tersesat? Nah, karena ia tidak dapat membaca petunjuk arah pulang. Karena kalian tentu ingin pandai membaca kan? Nah, membaca membuat kita banyak tahu hal ya. Jadi dengan kita bisa membaca, kita bisa mendapatkan banyak sekali informasi anak-anak ya dari berdasarkan bacaan-bacaan ya. Siti senang membaca cerita si putih. Siti mengelompokkan kata-kata yang diberi warna ungu. Kemudian Siti mencari kata lain, kata-kata yang hampir sama bunyinya. Yuk kita bantu Siti ya. Nah anak-anak ini kita jadi sudah masuk ke pembelajaran yang ke-6 ya. Jadi Ibu gabung pembelajaran yang ke-5 dan ke-6 ya. Kelompokkan kata-kata yang diberi warna ungu. Hitunglah banyak suku katanya. Oke kita lihat anak-anak ya. Burung ya. Banyak suku katanya ada 2. Kata lain dengan bunyi yang hampir sama kurung ya. Oke, sekarang kita baca yang warna ungu ya. Sekolah memiliki 3 suku kata dan kata lain yang bunyinya hampir sama adalah sebelah memiliki 3 suku kata. Guru memiliki 2 suku kata ya. Nah, kata lain yang bunyinya hampir sama adalah buru. Oke, berikutnya. Sabar memiliki 2 suku kata ya. Jadi kata lain yang bunyinya hampir sama adalah kabar. Oke, berikutnya bermain memiliki 3 suku kata ya. Kata lain dengan bunyi yang hampir sama adalah selain. Oke.
selain ya. Berikutnya, belajar memiliki 3 suku kata ya. Kata lain dengan bunyi yang hampir sama, mengajar ya, sama-sama memiliki 3 suku kata. Membaca harus dilakukan setiap hari anak-anak ya. Jadi kalian di rumah belajar bacanya setiap hari, belajar tulisnya juga setiap hari ya. Benny dan teman-teman belajar membaca pola. Perhatikan pola gambar di bawah ini. Nah, lingkari pola yang kalian temukan ya. Bola yang kecil, bola yang sedang, bola yang besar ya. Bola kecil, bola sedang, bola yang besar, bola kecil, bola sedang, dan bola yang besar. Jadi polanya ini satu polanya ya. Seperti satu kelompok gitu. Oke, kita lihat. Ada tabung berwarna biru, tabung berwarna merah, tabung berwarna kuning, biru, merah, kuning, biru, merah, kuning ya. Maka polanya adalah satu kelompok ini, biru, merah, kuning ya. Berikutnya ada tumpukan buku, ada pensil, ada buku, pensil, buku, pensil, buku, pensil. Nah, maka polanya adalah buku dan pensil, satu paket atau satu kelompok ya. Dapatkah kalian membedakan polanya? Ada pola dengan perbedaan ukuran ya, sesuai dengan ukurannya. Ada pola dengan perbedaan warna, sesuai dengan kumpulan warnanya. Ada pola dengan perbedaan jenis benda ya. Nah, berikutnya Benny dapat membaca pola. Ia mencermati susunannya dengan teliti. Benny menebak benda apa yang belum ada. Oke, mari berlatih melengkapi pola di bawah ini ya. Nah, ini bola yang kecil, bola yang sedang, bola yang besar. Bola kecil, bola sedang, bola besar. Ini titik-titiknya adalah bola yang kecil. Oke, berikutnya tabung biru, tabung merah, tabung kuning. Tabung biru titik-titik, tabung kuning, biru, dan merah. Jadi yang tepat di sini adalah tabung merah. Oke, setelah merah adalah tabung kuning. Oke, nah ya, benar jawaban kita. Oke, sekarang buku, pensil, buku, pensil. Nah, titik-titiknya di sini yang tepat adalah setelah pensil. Yang tepat adalah gambar buku, pensil, buku, dan pensil. Oke, ini jawabannya anak-anak ya. Nah, sekarang kita lanjut lagi ke slide berikutnya. Benny semakin rajin berlatih. Benny berlatih membaca pola gambar. Ayo kita bantu Benny menyelesaikan soal berikut. Lengkapi pola gambar di bawah ini. Oke, tumpukan buku, tumpukan pensil, tumpukan buku, tumpukan pensil, dan seterusnya ya anak-anak ya. Jadi gitu polanya, selang-seling ya. Benny semakin rajin berlatih. Benny berlatih membaca pola gambar. Ayo kita bantu Benny menyelesaikan soal berikut. Nah, di sini ada bola-bola kasti ya. Oke, jadi bola kastinya ini satu kelompok anak-anak ya. Oke anak-anak, jadi sampai di situ ya materi hari ini. Jadi ibu juga tidak buat teks doa Salam Maria lagi ya, karena di sekolah juga kita sudah belajar berdoa bersama-sama ya. Oke, jadi pasti anak-anak masih ingat doanya. Oke anak-anak, jadi hari ini ibu tidak berikan kalian tugas ya. Jadi nanti akan ada waktunya ibu berikan kalian tugas ya, karena udah terlalu setiap hari juga kan, kasihan anak-anak. Karena kenapa? Karena pada saat belajar di sekolah biasanya anak-anak yang belum selesai tulisannya itu ibu guru bilang sambung ke rumah ya, jadi supaya tidak terlalu banyak juga tugas selang-seling ya. Oke anak-anak, jadi hari ini sudah selesai ya materi kita yang tema yang kedua sudah selesai. Jadi tinggal kalian tunggu kapan waktunya nanti kita ulangan harian ya, akan ibu guru umumkan. Oke. Nah anak-anak, begitu juga materi agama sudah selesai ya, karena di sekolah ibu guru sudah berikan materi agama pelajaran yang kelima dan pelajaran yang keenam sudah ibu guru selesaikan di sekolah. Jadi tinggal kita siap-siap ulangan nanti akan ibu guru infokan ya, karena ibu guru mau ketik dulu soalnya ya, betul-betul, karena tidak bisa asal-asal mengetik soal itu, karena kunci jawabannya juga betul-betul supaya pada saat anak-anak mengerjakan soal dari ibu guru nanti kalian bisa langsung lihat skor nilai kalian berapa ya, karena sudah tersetting kunci jawabannya. Seperti itu anak-anak.
Oke, untuk menutup pembelajaran kita pada hari ini adalah kita tutup dengan berdoa ya. Marilah kita mengangkat tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala masa. Amin. Terpujilah nama Tuhan Yesus, Ibu Maria dan Santo Yosef sekarang dan selama-lamanya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke anak-anak, sekian video pembelajaran hari ini ya. Simak lagi selanjutnya, materi kita selanjutnya. Oke, terima kasih. Thank you so much my student. Oke, sampai ketemu besok lagi di sekolah ya. See you tomorrow. See you, bye.